Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Putri Ayu Natasha, perwakilan dari kelompok Protista kelas 1C2. Di kesempatan ini, kita akan belajar mengenai Protista. Pasti bingung kan kalau dengar kata Protista? Mungkin kalian jarang dengar dengan kata satu ini. Nah, buat kalian semua yang masih bingung atau asing dengan kata Protista, yuk kita sama-sama mengenal dan memahami apa sih itu Protista. Simak baik-baik ya, let's go. Apa sih itu Protista? Penggunaan istilah nama Protista diambil dari bahasa Yunani. Protista ini terdiri dari dua kata, protos diartikan pertama, kritos diartikan menyusun. Jika merujuk dari dua kata itu, maka kita tahu Protista merupakan organisme eukariotik pertama atau paling sederhana. Eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Protista dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Keanekaragaman habitat dan cara hidup Protista membuatnya sulit diklarifikasikan dalam kelompok hewan maupun tumbuhan. Ciri-ciri dari Protista diantara lain uniseluler dan multiseluler, sel eukariotik, hidup bebas atau parasit, fitoplankton, hidup di habitat lembab, dan lain-lain. Saat ini, Protista dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Protista mirip hewan, yaitu protozoa, yang artinya hewan pertama. Dikatakan organisme mirip hewan karena dapat bergerak dan mengambil makanan dari organisme lain. Protozoa dapat hidup di air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di organisme multiseluler. Beberapa protozoa ada yang mempunyai peranan dalam menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati, tetapi ada juga yang bersifat parasit di dalam tubuh organisme. Misal, dapat menjadikan penyakit malaria. Contoh dari protozoa yaitu Ciliata, amoeba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Protista mirip tumbuhan, meliputi alga uniseluler dan multiseluler yang sederhana. Protista uniseluler sering disebut juga sebagai fitoplankton, sedangkan multiseluler disebut juga dengan alga. Protista fotosintetik tersebar secara luas di lautan dan di danau, walaupun sebagiannya termasuk organisme mikroskopis. Organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Fitoplankton diantaranya digunakan untuk menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, dan menyokong siklus kehidupan dalam jaring-jaring makanan di dalam kehidupan air. Contoh dari Protista tumbuhan yaitu Euglena dan Chlorophyta. Dan yang terakhir yaitu Protista mirip jamur. Dahulu, Protista mirip jamur sering dikelompokkan dalam kingdom fungi, namun sekarang pada umumnya para ahli mengkelompokkannya ke dalam kingdom Protista. Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, Protista mirip jamur dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, Protista jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju multiseluler. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua, yaitu Myxomycota dan Omycota. Contoh dari Protista mirip jamur yaitu Akrasidai dan Phytophytora infestan. Itulah tadi penjelasan singkat tentang Protista. Gimana teman-teman? Setidaknya sekarang kalian bisa memahami apa itu Protista. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.